Silakan duduk. So good to see you. Apa kabarnya teman-teman? Gua harap semua dalam keadaan baik, tidak sakit, semua dalam keadaan bahagia dan happy selalu. Oke, hari ini gue excited banget diberikan kesempatan untuk sharing dan gue juga excited untuk membagikan bahan hari ini. Are you guys excited to learn today? Oke, bagi yang excited siapkan catatan kalian. Semoga bisa mempelajari sesuatu hari ini ya. Oke, so hari ini kita akan masuk ke bagian terakhir atau part terakhir dari series And It Was Good. Ini adalah minggu keempat sekaligus sebagai closing dari series ini. Are you guys ready? Oke, so setiap dari kita pasti punya hal yang kita suka, benar nggak? Apa aja contohnya kok? Kopi. Apa? Vokal, oh nyanyi. Opa, Korea, betul. Ada yang suka dengan K-pop. Gue sendiri suka musik. Ya, mungkin teman-teman di sini ada yang suka dengan dunia IT misalkan. Baik itu suka codingnya, baik itu suka beli barangnya doang, punya 2 handphone gitu ya, dari Android, iPhone, dua-duanya punya. Kalau ada gadget terbaru, laptop terbaru langsung dibeli karena pengen ngikutin perkembangan gadget paling canggih saat ini apa. Bahkan mungkin beli yang paling baru, yang paling canggih menurut gue saat ini adalah Apple Vision Pro. Ada yang pernah cobain? Gue sendiri belum cobain. Karena itu kayaknya sih keren banget ya, tapi agak aneh karena kemana-mana pakai kacamata segede gaban sambil bawa kayak aki kecil di celana gitu ya. Nah ada berbagai hal, itu contoh beberapa hal yang banyak orang suka. At the same time kalau banyak hal, ada suatu hal yang banyak orang suka, at the same time pasti ada suatu hal yang banyak orang tidak suka. Nah, tapi dalam contoh yang mau gue kasih ini, hal yang banyak orang tidak suka ini, saking seringnya terjadi, saking banyaknya ada di sekitar kita, kita menormalisasi itu dan kita nggak lagi peka dan sensitif terhadap hal-hal ini. Contoh yang mau gue kasih adalah, contohnya, kriminalitas, penculikan, pembunuhan, kecelakaan di sekitar kita, prostitusi, peredaran narkoba, kemiskinan, itu semua hal yang bisa gue sebut sebagai ketidakadilan atau injustice. Supaya gue gampang nyebutnya injustice aja ya. Injustice ini begitu banyak di sekitar kita sampai kita mikir awalnya mungkin prihatin, sedih ya di Tangsel kriminalitasnya tinggi. Sedih ya baca kasus di Instagram, ada orang yang dipalak di taksi online diminta duit 100 juta. Sedih, tapi karena saking seringnya terjadi lama-lama, ya udah biasa aja. Itu daily life of warga plus 62. Lama-lama seperti itu, bener gak? Mungkin kita mikir, kita berharap ada dong orang yang benerin ini semua, ada dong pemerintah ayo benerin dong hal-hal ini. Jangan justru malah ngeblok bit.ly. Baru kemarin nih. Benerin dong ketidakadilan yang ada di sekitar kita. Dan kita hampir mungkin tidak berpikir, kayaknya gue bisa nih, Davin Pradipta bisa menyelesaikan masalah ini. Ada yang pernah berpikir seperti itu? Gue sih jujur kayaknya enggak deh. Awalnya tidak. Karena apa sih yang bisa seorang Davin lakuin untuk Indonesia? Bener gak? Apa sih emang bisa yang gue lakukan berdampak untuk masyarakat, gak usah Indonesia deh. Emang bisa berdampak untuk kota di mana tempat gue tinggal, di Tangsel ini. Gak usah di Tangsel, emang gue bisa berdampak untuk komplek di mana gue tinggal. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini muncul di kepala kita dan saking banyaknya, saking pusingnya dan saking sepertinya impossible kita menjadi cuek. Bodoh amat deh, bukan urusan gue. Dan kalau ngomongin soal injustice, sebenarnya apa sih injustice? Kita definisikan bareng gitu ya supaya kita at the same page. What is injustice? Gue balik dulu. Apa sesuatu yang just? Apa itu justice? Sesuatu dikatakan adil kalau hal tersebut adil. Sesuatu katakan adil kalau hal tersebut setara, benar, dan wajar. Maka dari itu injustice adalah simply kebalikannya. Ketika suatu hal itu tidak adil, tidak setara, dan tidak wajar. Contoh injustice yang lebih dekat mungkin ya. Kalau kriminalitas mungkin cukup jauh, oke yang lebih dekat contohnya orang-orang yang dibully. Mungkin kalian pernah lihat teman-teman kalian dibully di kampus, di sekolah, di tempat kerja mungkin karena dia sosok yang berbeda, unik,
Atau kalau tempat kerja mungkin karena dia masih junior baru masuk, maka ini kesempatan para senior untuk menginjak-injak dia dengan sesuka hati. Contoh lain lagi, teman-teman atau kalian punya kenalan yang tidak mampu secara financial. Mungkin kalian di sini semuanya bisa, banyak di antara kalian bisa sekolah, bisa sampai ke tahap kuliah, cuman kalian punya teman-teman yang kuliah tidak bisa. Karena orang tuanya mungkin tidak mampu secara financial, atau memang keluarganya tidak utuh, mungkin ayahnya sudah nggak ada, jadi mencari nafkahnya jauh lebih susah. Itu beberapa contoh injustice atau ketidakadilan yang lebih dekat sama kita. Saking banyaknya hal itu, baik itu dalam skop yang besar maupun skop yang kecil, kita berpikir, gila, dunia ini kayaknya buruk banget ya. Kayaknya ini gue nggak pengen gue punya anak yang hidup di dunia seperti ini. Pernah nggak mikir kayak gitu? Saking jeleknya kalian punya wish, I wish ada tuh Iron Man, ada tuh Captain America, Superman yang bisa terbang dari satu ujung dunia ke ujung dunia lain untuk menyelesaikan semua masalah ini. Terutama perang-perang yang sedang terjadi saat ini. Aduh, tuh kalau ada Iron Man dibomin semua kelar tuh. Pernah gak mikir kayak gitu? Kalau ada Superman tuh dilaserin tuh pakai mati semua tuh. Kelar, rasanya pengen kayak gitu. Tapi lewat sharing hari ini gue pengen kasih tahu kalian, you are somebody who could do something. You are somebody who could do something. Kalian sadar nggak sadar punya kemampuan untuk memberi dampak baik di tengah dunia yang kayaknya buruk. Teman-teman di sini mungkin ada yang sudah pernah berusaha melakukannya. Mungkin ada yang belum. Tapi bagi teman-teman yang sudah berusaha melakukannya, mungkin kalian sudah saking seringnya mencoba, coba deh gue berbuat baik, coba deh gue melakukan sesuatu yang berbeda daripada teman-teman gue, yang tentunya baik. Kalian sudah sampai di titik yang saking seringnya, mungkin kalian udah sampai di titik yang kayaknya dampaknya kecil deh. Kayaknya segini doang, beneran gak sih gue berdampak, apa yang gue lakuin ini beneran ngefek gak sih? Mungkin kalian udah sampai di tahap itu. Di tahap yang mempertanyakan apa benar yang gue lakuin bisa mengubah dunia, apa benar? Catat ini dengan baik, you are somebody who could do something. Nanti gue jelasin kenapa statement ini bisa keluar. Gue ngerti memang ketika manusia normal seperti kita, seperti kalian dan saya, dihadapkan dengan suatu masalah yang besar, kecenderungannya yang biasa kita lakukan adalah mungkin kita cuma bisa komen doang di sosmed, kita cuma bisa posting, bikin TikTok mengomentari sesuatu mungkin, atau bahkan kita tidak melakukan apa-apa, benar nggak? Sangat normal. Kita baca soal kriminalitas di sosmed. Prihatin ya, sedih ya, kok misalnya serem banget. Naik taksi online biasanya kayak gini. Tapi ya udah berhenti di situ. Atau kalian punya teman yang memang kalian tahu sedang dalam kesusahan. Mungkin keluarganya butuh bantuan finansial. Contohnya, kalian tahu dan kalian akhirnya memberikan semangat. Semangat, mendoakan. Bagus, tapi berhenti sampai di situ. Kedua hal itu hal yang normal, hal yang bagus. Gak apa-apa memberikan semangat, memberikan doa, penting. Tapi mungkin kita belum memaksimalkan potensi yang sebenarnya Tuhan udah taruh dalam diri kita. Potensi yang seharusnya kita penuhi sebagai pengikut Kristus. Menjadi pengikut Kristus, saya minum dulu. Menjadi seorang pengikut, artinya kita harus berusaha semaksimal mungkin kita mengikuti sosok yang kita ikuti, betul nggak? Dalam konteks ini kita adalah pengikut Kristus. Artinya tujuan hidup kita adalah supaya kita semakin segambar dan serupa dengan Kristus. Artinya lagi kita berusaha semaksimal mungkin untuk punya pola pikir dan tindakan perilaku sama seperti Kristus. Dan kalau kita pengen tahu Kristus itu pribadi seperti apa, Kristus adalah pribadi yang tipenya adalah melakukan sesuatu kalau ada masalah di depannya. Melakukan suatu kebaikan di tengah injustice. Nah kalau ngomongin soal melakukan sesuatu di tengah ketidakadilan, kalau ngomongin soal memecahkan masalah yang ada di masyarakat, look no further, kita bisa belajar dari gereja kita sendiri. Kita bisa belajar dari bapak-bapak kita, orang-orang yang jauh lebih senior daripada kita. Nah hari ini kita akan belajar sedikit DNA dari gereja kita, dari GBWTC. Bagi teman-teman yang belum tahu, misi, our church mission adalah ini, to transform the communities
influence the cities, and give impact to the nation. Ini bagian teman-teman belum tahu, ini adalah misi dari gereja kita. Apa sih yang menjadi dasar dari terciptanya misi ini? Kita akan baca sama-sama dari Matius pasal ke-16 ayatnya yang ke-18 sampai 19. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan aku pun kau adalah Petrus. Akan terikat di sorga, akan terlepas di sorga. Amin. Pause sebentar, ini kalimat yang terakhir menurut gue keren banget. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Gue gak tahu menurut kalian, tapi menurut gue ini keren banget. Apa yang kita lakukan di dunia bisa berpengaruh apa yang di sorga. Keren banget. Anyway, lanjut ya. Yang mau gue highlight dari ayat ini adalah kata jemaatku. Kata jemaatku dalam bahasa aslinya menggunakan kata eklesia. Eklesiaku. Jadi ketika Tuhan bilang mendirikan jemaatku, bisa kita ganti dengan kata mendirikan eklesiaku. Eklesia itu apa? Oke, akan gue jelaskan. Eklesia definisinya adalah orang-orang terpilih yang dipilih oleh raja atau pemerintah yang berkuasa saat itu, yang tugasnya adalah menyebarkan budaya dari pemerintahan yang berkuasa saat itu. Bingung? Ngerti? Nih lebih gampang, gue kasih contoh. Orang bangsa Yahudi kita sama-sama tahu dulu dijajah oleh bangsa siapa? Roma, Kaisaran Romawi. Nah, untuk mempermudah tugas Kaisar Romawi untuk menguasai bangsa Yahudi, dia perlu mengangkat orang-orang lokal, warga lokal nih. Artinya adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi terpilih yang tugasnya orang-orang Yahudi ini adalah menyebarkan kebudayaan Romawi. Jadi kalau bisa dipermudah, di orang-orang ini, eklesia ini adalah duta besar dari bangsa Romawi. So far ngerti? Jadi orang-orang ini bukan orang-orang biasa teman-teman. Bukan asal, mas ngapain? Ngapa-ngapain? Ayo ikut saya. Enggak gitu. Ya. Orang-orang yang dipilih adalah orang-orang yang ahli di suatu bidang. Contohnya dokter, politikus, mungkin dia seorang aktor yang jago acting, mungkin dalam konteks hari ini influencer. Ya, itu adalah orang-orang yang diambil oleh raja Romawi, ayo ikut gua tolong sebarkan budaya Romawi. Nah, balik lagi ke konteks zaman sekarang, kalau tadi kan konteksnya duta besar Kaisar Romawi. Karena kita adalah pengikut Yesus, otomatis kita duta besar siapa? Yesus. Berarti kita adalah duta besar Yesus, duta besar kerajaan sorga yang tugasnya adalah apa? Menyebarkan dan menciptakan suasana sorga di bumi. So far so good? Bingung gak? I hope enggak ya. Jadi tugas kita adalah menyebarkan dan menciptakan suasana sorga di bumi. Emang keadaan bumi saat ini seperti apa? Di ayatnya yang ke-18 dituliskan seperti ini. Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Manifestasi alam maut di dunia kita, di bumi kita adalah the gates of Hades. Manifestasinya apa kok bentuknya? Kriminalitas yang tadi gue sebutin. Kemiskinan, prostitusi, peredaran narkoba, korupsi, itu semua adalah manifestasi dari alam maut yang ada di bumi ini. The gates of Hades, artinya ada pintu gerbang maut. Ini kayak serem kok kita ngomongin setan dan Hades ini lawan Hercules kok, bukan. Ya, bear with me. Ini adalah gates of Hades, ini adalah pewahyuan yang our senior pastor, gembala kita dapatkan dari Tuhan. Jadi manifestasinya adalah kemiskinan, korupsi, kriminalitas, itu semua adalah manifestasi kerajaan setan, kerajaan maut yang ada di bumi, yaitu adalah pintu yang mana mereka semua itu adalah pintu gerbang kerajaan setan. Oke? Jadi sama seperti Tuhan yang mau menghadirkan suasana sorga di bumi, setan juga pengen menghadirkan suasana neraka di bumi. Contoh-contoh tadi adalah buktinya. Dan gak cuma gereja yang bikin cabang, setan juga bikin cabang.
Buktinya apa? Emang kejahatan cuma ada di Tangsel? Enggak kan? Geser dikit Jakarta juga ada. Geser dikit di Bogor juga ada. Gak usah ngomongin kota, di negara lain juga ada. Jadi ekspansinya kerajaan setan ini jauh lebih cepat daripada gereja mungkin. Gereja butuh izin untuk berdiri, butuh duit, ya kan? Setan kayaknya lebih mudah, kayaknya. Gitu ya. Nah disinilah tugas kita, para eklesianya Tuhan, duta besar Tuhan, untuk mengikat pekerjaan setan dan melepaskan pekerjaan Tuhan di muka bumi. Emang bisa kok? Emang ya? Emang bisa? Beneran bisa? Bukan gue yang ngomong. Di ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi diberikan kunci kepada gereja, kepada jemaatnya. Teman-teman lihat tangan kalian dan kalian sadar di situ ada kunci. Sadar nggak sadar? Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Keys artinya lebih dari satu. Jadi minimal teman-teman di sini semua punya minimal satu kunci untuk menyelesaikan pekerjaan setan di muka bumi ini. Untuk menyelesaikan permasalahan kota di mana teman-teman tinggal. Untuk menyelesaikan permasalahan di mana tempat kampus kamu berada saat ini. Tempat pekerjaan kamu. Kalau cuma punya satu kunci, bagus gak kok? Contohnya gampang, Esther. Esther kunci cuma apa? Cuman cantik. Tapi cantik itu gak cuma. Dia bisa menyelamatkan satu bangsa Yahudi akhirnya diselamatkan dan tidak dibunuh oleh raja yang berkuasa. Jadi bagi kalian para ladies, you can save one nation just being beautiful. Laki-laki nggak bisa. Bisa kali ya. Kalau cantik nggak. So anyway, kalau di sini ada 100 jemaat, berarti minimal ada berapa kunci? 100 kunci minimal. Berarti artinya ada 100 permasalahan yang teman-teman dan gue bisa selesaikan untuk kota kita. Ini adalah filosofi gereja kita. Ini adalah filosofi atau fondasi why we do what we do. Jadi gue harap di sini teman-teman ngerti, oh ternyata ini menjadi dasar pemikiran kenapa gereja kita pelayanannya seperti ini. Contohnya apa aja kok? Gue bisa berikan sedikit contoh, beberapa contoh aja. Yang pertama, panti asuhan Beriku Hati. Kalian pernah ke sana? Pernah. Itu adalah inisiasi berasal dari siapa? Bukan dari gembala teman-teman. Tapi dari salah satu jemaat kita. Dia punya kerinduan melihat anak-anak yatim piatu, anak-anak yang tidak dibesarkan dengan tanggung jawab yang seharusnya. Akhirnya gue aja deh ngurus. Awalnya mungkin dari 1, 2, lama-lama jadi ratusan. Karena dia mendapat kerinduan itu yang berasal dari Tuhan, akhirnya semua hal yang dia butuhkan dikirimin sama Tuhan, disediakan Tuhan. Itu satu contoh pertama. Contoh kedua, ministry di gereja kita ada juga namanya Panti Indonesia Waras. Ada yang tahu? Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, salah satu pelayanan gereja kita punya tempat rehabilitasi untuk orang-orang ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Kembali lagi, inisiasi ini bukan berasal dari gembala. Inisiasi ini berasal dari seorang jemaat yang punya kerinduan ngeliat orang-orang ODGJ yang di jalanan tuh banyak berkeliuran. Kita manusia, orang-orang biasa seperti gua, ngeliat ODGJ mendekat atau menjauh? Kalau bisa jarak 2 kilometer kali, ya kan? Kita mau deket, even gak usah nyium baunya aja udah males, bener gak? Ya kan? Ngeliat takutnya tiba-tiba disapa. Kan ngobrolnya susah tuh, ya kan sama orang ODGJ. Tapi justru ada orang-orang yang punya kerinduan, ini mesti gue benerin. Justru mereka ngambil orang-orang dalam tanda kutip sampah masyarakat ini dari jalan, dimasukin ke panti rehab, direhabilitasi, dipulihkan supaya dia bisa kembali normal ke dalam masyarakat. Dan udah banyak yang berhasil. Contoh lain yang skopnya lebih besar, gereja kita mendirikan RIS Hospital. Kalau udah sering dengerin khotbah gembala kita udah denger ini pasti udah bosan. Tapi kenapa sih ada RIS Hospital? Tujuannya adalah, visi Tuhan adalah supaya kita bisa membantu orang yang punya kebutuhan medis tapi secara finansial tidak kuat. Jadi kalau harus datang ke rumah sakit komersil yang saat ini mereka nggak mampu bayarnya.
Akhirnya gereja kita diminta Tuhan untuk mendirikan Reach Hospital, akhirnya kita bisa menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau dan kita bisa membantu banyak orang. Contoh yang terakhir adalah HOB. Visi dari Tuhan untuk gembala kita adalah untuk memberi makan kota. Jadi gembala mendirikan House of Bread, akhirnya kita bisa memproduksi sayur-sayuran, ikan nila, ya kan, buah-buahan yang tujuannya memberi makan kota dengan cost atau biaya yang lebih murah. Gitu. Jadi ini beberapa contoh, baru 4 contoh dari sekian banyak ministry atau hal atau permasalahan yang coba di-solve oleh gereja kita atau dari jemaat kita. Dari sini gue harap kita belajar bahwa menjadi orang Kristen atau pengikut Yesus itu gak berhenti di diri sendiri, teman-teman. Menjadi orang Kristen gak cuman ngomongin soal, oke, gue hari Minggu ke gereja, gue berdoa membaca firman Tuhan setiap hari, dan gue ikut small group. Itu semua bagus, tapi jangan berhenti di situ. Ngomongin menjadi pengikut Yesus, berarti ngomongin kita harus menjadi tugas, kita harus ngomongin soal menjadi duta besar sorga di bumi. Menjadi duta besar artinya kita belajar untuk men-solve problem apa aja yang ada. Gue mau encourage sama-sama kita melakukan hal ini. Bagi yang belum melakukannya, it's okay, gak apa-apa. Gue encourage, ayo mulai hari ini kita belajar melakukannya. Bagi yang sudah tahu, udah tahu kok, gembala kan udah sering khotbahin. Bagus, keep it up. Jaga konsistensinya. Karena gue tahu ini gak mudah. Dan gue tahu ini melelahkan. Tapi ketika teman-teman yang sudah melakukannya dan mulai merasa capek ya, kayaknya mau nyerah. Gue mau remind dengan ayat yang Rasul Paulus bilang. Di Galatia 6 ayat yang ke-9 sampai 10a, Rasul Paulus bilang seperti ini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak akan menjadi lemah. Ayat 10 bareng-bareng, 1, 2, 3. Karena itu selama masih ada, sekali lagi lebih keras ayat yang ke-10, 1, 2, 3. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Please ini menjadi reminder buat teman-teman, selama kita masih punya kesempatan, selama kita masih punya kekuatan, marilah kita berbuat baik kepada siapa? Semua orang. Karena harapan kita adalah ini, because good enough is never good enough. We want justice never stops. Ini yang menjadi harapan kita. Dari penjabaran yang tadi gue udah kasih dan gue harapin teman-teman di sini semua yang ngerti, dari filosofi gereja kita, mungkin di sini ada yang mulai terbuka pikirannya. Oh, ternyata menjadi Kristen, menjadi pengikut Yesus itu seperti ini. Mungkin ada yang tergerak hatinya, tapi bingung, mesti ngapain kok? Apa aja stepnya? Well, gue bisa kasih beberapa step yang bisa kalian mulai, ambil. Yang pertama, find your calling. Find what you passionate at. Eklesia adalah orang-orang ahli, bukan orang-orang sembarangan. Orang-orang ahli yang punya kunci untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitarnya. Pertanyaannya, apakah kalian sudah tahu bidang apa yang pengen kalian tempuh? Kalau belum tahu, tanya Tuhan, minta arahan dari Tuhan. Mungkin untuk memulainya, untuk mempermudah teman-teman di sini, gue bisa kasih tahu bahwa gereja kita bergerak dalam 7 bidang ini. Kelihatan gak? Kalau gue mesti minggir. 7 bidang ini adalah 7 bidang di mana gereja kita pengen penetrasi, pengen kita masukin gereja kita. Yang pertama spiritual, ada family, politik and government, education, media, business, art and entertainment. Ini adalah 7 bidang yang pengen gereja kita lewat visi Tuhan untuk penetrasi. Supaya di situ ada orang-orang yang punya nilai-nilai kebenaran. Bukan orang-orang yang nilainya nilai-nilai dunia yang tidak benar. Bagi teman-teman yang udah tahu, gue udah tahu kok gue mau bidang apa, gue mau bidang media. Good, go ahead. Ya, minta Tuhan kasih hikmat, kebijaksanaan dan kekuatan untuk melakukannya. Balik lagi. Lalu step kedua, use your influence. Buat teman-teman yang di sini punya koneksi, teman-teman di sini mungkin punya posisi di luar sana, pemimpin suatu organisasi, atau bahkan memang influencer beneran, gunakan influence-mu untuk sesuatu yang benar. Jangan jadi provokator, jangan jadi manipulator, apalagi cuma orang yang nyinyir di TikTok. Aduh males banget nontonnya, tapi gue tetap gue tonton sih. Tapi jadilah orang yang menginspirasi.
menginspirasi perbuatan yang baik. Karena kalau kita punya influence pasti sedikit banyak setiap hal yang kita lakukan akan dilihat sama orang, betul nggak? Dan harapannya kalau kita melakukan sesuatu yang baik, itu bisa nular kepada orang lain, jadi semakin banyak yang berbuat baik. Yang ketiga, use your talent. Jangan tinggalin talenta yang kesana tidak rohani. Kok gue cuma bisa public speaking, nggak rohani. Ini jangan ditinggalin. Yang bisa nyanyi, yang bisa melukis, semuanya itu lanjutin aja. Karena itulah bibit yang udah Tuhan tanamin ke dalam diri kalian. Dan pasti itu ada tujuannya. Tuhan gak mungkin naruh talenta tanpa tujuan. Jadi kalau kalian memang keahliannya atau talenta di bidang melukis, jadilah pelukis terbaik dengan nilai kerajaan sorga. Kalau kalian punya talenta menyanyi, jadilah penyanyi dengan nilai-nilai kebenaran dan kerajaan sorga. Sehingga kalian bisa memberikan influence untuk banyak orang di luar sana. Bayangin kalau kalian misalkan Raisa gitu misalkan. Cewek-cewek nih, laki jangan mau jadi Raisa ya. Misalkan kalian perempuan dan kalian bisa di level Raisa. Bayangin kalau di level itu, di level influence seperti itu bisa menyebarkan nilai-nilai kerajaan sorga. Bakal keren banget. Dan step yang terakhir, use your life. Menjadi seorang duta besar, berarti kita harus punya kualitas hidup seorang duta besar. Artinya kita harus menghidupi firman Tuhan setiap hari, menjaga hubungan intim dengan Tuhan, sehingga hidup kita dan talenta kita dan semuanya yang ada dalam diri kita bisa dipakai untuk menjadi teladan untuk orang lain. It's a long game teman-teman. Ini bukan yang project sosial 1, 2, 3 kali kelar, enggak. It's a long game. Ini adalah permainan seumur hidup. Maka dari itu gue bilang, semangat, jangan lelah, bahkan ada lagunya jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Dan kalau lelah, mulai mau menyerah, ingat yang di Galatia tadi. Dan untuk wrap things up today, gue mau recap. Menjadi orang percaya gak berhenti di diri sendiri, di keluarga sendiri. Ada tugas kedutaan, cielah. Ada tugas kedutaan yang mesti kita kerjakan. Yang mana tugas itu adalah menyelesaikan permasalahan yang ada di kota kita. Kita harus mengunci pintu gerbang maut dengan kunci yang ada di tangan kita. Minimal 1 kunci yang kita punya, minimal. Bayangin kalau setiap dari kita bisa melakukan hal ini. Kita sebagai gereja, kita sebagai jemaat Tuhan bisa mencapai misi yang gereja ini inginkan. To transform the communities, to influence the cities, and give impact to the nation. Dan sampai akhirnya kita sudah melakukannya dan akhirnya kita paham bagaimana kita berhasil menjadi garam dan terang di tengah dunia. Amin. Mari kita berdoa teman-teman ya. Gue mau ajak semuanya bangkit berdiri. Tuhan terima kasih kalau kami boleh belajar sesuatu hari ini, kalau kami boleh belajar apa yang menjadi filosofi dan DNA dari gereja kami GBWTC. Ajarkan kami menjadi orang Kristen yang melihat dan mau menyelesaikan permasalahan yang ada di kota, yang ada di kampus, ada dimanapun Tuhan menempatkan kami. Berikan kami hikmat, kebijaksanaan, arahan di mana bidang yang mesti kami tempuh. Kunci apa yang kami pegang Tuhan yang untuk mengunci semua pekerjaan setan yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, pimpin setiap langkah kami agar setiap langkah kami itu semuanya berasal dari Tuhan. Setiap keputusan itu adalah keputusan yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bangga dan kami sungguh bersyukur berada di wadah ini dan kami sungguh bersuka hati kami punya Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semuanya katakan amin, amin. Alright, mari kita angkat tangan kita mau terima berkat dulu dari Tuhan. Sebelum habis itu kita akan masuk ke games dan small group discussion. Mari kita angkat tangan kita.